Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur ya boleh menikmati anugerah Tuhan ya, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita setelah malam hari kita lalui dalam istirahat kita dimanapun Bapak Ibu berada, bahkan ada yang dari luar negeri ya. Ini luar biasa, dengan teknologi ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ada yang juga di luar Pulau Bali. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 15. Ya, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, beritanya sama seperti pasal-pasal sebelumnya. Ada penekanan akan keputusan Allah yang tak bisa diganggu gugat lagi. Ini adalah kedaulatan Allah. Tentu keputusan Allah ini adalah berdasarkan kedaulatan dan juga keadilannya. Ya, keadilannya, bukan Allah tidak mengasihi umat itu. Jika keputusan Allah adalah memberi hukuman kepada umat, tetapi karena keadaan umat yang sedemikian rupa yang tidak mau bertobat, maka keputusan Allah ya sudah bulat bahwa mereka akan dihukum. Penghukuman itu dalam bentuk apa? Mari kita lihat firman Tuhan. Di ayat pertama firman Tuhan berkata begini, Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Wow ya. Sekalipun Musa dan Samuel, ini dua pribadi yang sangat-sangat bergaul karib dengan Allah, sangat-sangat dipakai oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan banyak juga mereka berdoa, memohon kepada Allah. Permohonan-permohonan hamba Tuhan ini, ya, baik Musa dan Samuel, ya selalu atau dikabulkan oleh Tuhan ya. Jadi dua hamba Tuhan ini terkenal dipakai oleh Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang handal. Ya, mereka taat setia kepada Tuhan. Jadi kalau dua pribadi ini ya berdoa, kira-kira begini, wah ini kan dua pribadi yang luar biasa loh ya, yang dekat dengan Allah. Jadi kalau orang ini yang berdoa, ya pastilah Tuhan akan dengar gitu ya. Ya, jadi gambarannya begini. Dalam keluarga misalnya ada 5 orang anak daripada satu ayah dan ibu, tapi ada satu orang yang sangat disayang, ya sangat disayang oleh orang tua mereka, karena memang dia beralasan kenapa disayang. Jadi ini adalah anak kesayangan istilahnya ya. Ya dia baik, dia lakukan perintah papanya, mamanya, seperti itu. Jadi kalau saudara-saudara yang lain yang minta, seringkali susah gitu loh. Ya, tapi kalau yang satu ini minta, pasti diberikan. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, waktu meminta sesuatu, orang tua bilang saya tidak akan berikan. Nah, sekalipun anak tadi, anak yang punya hubungan dekat tadi mau minta, enggak bakalan. Nah, itu. Jadi walaupun dia anak kesayangan, anak yang dimanja, anak yang taat, dia yang minta, enggak bakalan. Nah, Musa dan Samuel, ya sekalipun mereka berdiri di hadapanku, ya datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, ya hatiku tidak akan berbalik, kata Tuhan. Enggak bisa lah. Ya sudah, keputusan Allah sudah bulat. Keputusannya apa? Ya akan dihukum umat itu ya. Ya Tuhan tidak pernah mencela-mencela ya, kata teman yang lain. Mencela-mencela, nggak konsisten. Kemarin dia bilang akan dihukum, kok sekarang oke nggak apa-apa. Enggak. Jadi selalu konsisten. Jadi kalau Tuhan sudah bilang ini akan dihukum, mau merengek-rengek apapun ya tidak bisa. Bukan berarti kalau gitu kita kan udah bertobat, nggak dihukum belum. Ya pertobatan yang bagaimana yang kita lakukan. Nah rupanya umat ini kan memang benar tidak bertobat. Jadi hanya pada saat menderita seperti kemarin baru berseru gitu. Tetapi sebenarnya hatinya enggak. Ya, jadi di dalam kemahatauan Allah itulah ya Allah melaksanakan
keputusannya, ya, dan berdasarkan keadilannya maka mereka akan dihukum. Nah, berkata ayat 2 berkata begini, dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemana kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Jadi ada 4 bentuk hukuman yang akan terjadi. Nah, aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman, demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Kita tahu Manasye memerintah selama 55 tahun dan dia sangat jahat, ya. Kitab suci dibakar habis, tidak boleh ada, dan terjadi penyembahan berhala yang dahsyat, yang luar biasa. Dan rupanya dosa ini yang diwariskan terus kepada generasi berikutnya, ya, sampai kepada generasi Zedekia, ya, Raja Zedekia, raja terakhir yang akhirnya dia ditawan ke Babel. Nah, 4 hukuman dijatuhkan oleh Allah dan itu sudah terjadi, ya. Waktu pembacaan kita ini dalam konteks Yeremia pasal 15 belum terjadi, baru dikatakan akan terjadi. Dan dalam masa pemerintahan Zedekia dan Yeremia sendiri menyaksikan apa yang dinubuatkannya terjadi, ya, terjadi. Dia melihat peristiwa itu. Jadi 4 hukuman terjadi bagi mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana, ya, 4 hukuman ini mau menunjukkan benar-benar, ya, murka Allah itu, ya, Allah turunkan kepada umat. Jadi ada yang mati karena maut, ya, yang ke mautlah, ya, kematian, kengerian terjadi. Penyakit, sampar ada, kelaparan ada, ya, pedang ada, ya, dan ada yang ditawan, ya. Yang ke mautlah, yang ke pedanglah, yang ke kelaparan, dan yang ketawananlah. Ya, jadi 4 hal ini tergenapi di masa akhir pelayanan Yeremia, ya. Jadi yang maut, ya, mereka mengalami maut, penyakit, kengerian, kemudian mati, ya. Yang ke pedang karena mereka coba melawan Babel, ya, mereka bertindak hendak melawan Babel, berperang, dan akhirnya mereka dihabisi, ya. Yang ke kelaparan, nah, terjadi masa kelaparan, masa sukar karena makanan tidak ada, ya. Dan yang ketawanan, ya, yang ketawanan ini yang sejumlah sisa, ya. Ya, yang menarik, yang ditawan inilah yang mengalami pemulihan nanti, ya. Yang ke maut jelas ya maut, ya, mati sudah. Yang pedang mati, yang ke kelaparan juga mereka mati, habis binasa, ya. Tetapi yang masuk dalam tawanan, di pembuangan itu, mereka masih dipelihara oleh Tuhan, ya. Dan setelah 70 tahun masa pembuangan itu, mereka kembali ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak bentuk-bentuk hukuman yang akan Allah berikan kepada setiap orang, ya, yang meninggalkan jalan Tuhan, ya, yang meninggalkan perbuatan perintah-perintah Allah, ya, yang tidak mau melakukan perbuatan yang benar, yang perbuatannya hari lepas hari adalah semata-mata jahat. Nah, ada hukuman bagi mereka, ya. Di ayat 6 berkata begini, engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku, maka aku akan mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal.
Ya, aku sudah jemu merasa sesal. Jadi alasan Tuhan akhirnya menghukumnya ini berkali-kali kan dibilangin gitu kira-kira. Ya, dinasihati, ya dikasihi. Nah, seolah-olah Tuhan main-main gitu ya. Enggak. Nah, ini yang sering terjadi kalau seseorang diberi terus pengampunan, diberi pengampunan. Nah, persoalannya yang diberikan pengampunan itu tidak nyadar, dianggap jadi sesuatu yang biasa-biasa. Akhirnya apa? Ya ini nggak bisa dibiarkan, harus dihukum ya. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Persoalannya di situ, Bapak Ibu. Ya, tidak kembali, ya, tidak bertobat, ya, tidak datang kepada Tuhan. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu-ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Nah, dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Ya, jadi ini berbicara hukuman ya terjadi. Bisa saja kira-kira begini, kalau kita melakukan hal yang salah, nah hari ini katakanlah kok semua aman-aman kok. Ya kita lakukan seperti biasa, tetapi tiba-tiba ya bisa wabah melanda kita ya. Tiba-tiba bisa malapetaka terjadi, tiba-tiba bisa kecelakaan terjadi. Nah ini bentuk hukuman daripada Tuhan jika kita melakukan hal yang jahat di matanya dan kita tidak mau bertobat. Ya, tetapi kalau kita mau bertobat, ya Tuhan punya belas kasihan, Dia akan mengampuni kita kan, sehingga tidak mendatangkan celaka bagi setiap orang yang bertobat. Nah, jadi hukuman ini diberikan kepada orang yang tidak bertobat. Ya, keputusan Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Ya, ingat keputusan Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk terus hidup sesuai dengan firman Allah, miliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, manakala Tuhan mengingatkan kita, menasehati kita melalui firman-Nya, ada dosa yang kita lakukan, ya segeralah bertobat ya, dan jangan siklusnya kita putar terus, bertobat kambuh, bertobat kambuh, bertobat kambuh, jangan, tetapi sekali kita bertobat, kita berkomitmen untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita.